7 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, yang kita tindak ini tetap berdasarkan sesuai dengan SOP-nya, Satpol PP, dan kita pada saat sidak, sebelum sidak kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk penanganan selanjutnya. Dalam sidak tersebut diamankan sebanyak 7 orang, 4 wanita dan 3 anak-anak, termasuk mungkin anak-anak balita ya yang di bawah umur. Astika Jaya memastikan patroli dan operasi serupa akan terus digencarkan, terutama di kawasan wisata yang kerap menjadi sasaran para pengemis. Selain menjaga wajah pariwisata Badung, langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah kembali munculnya praktik mengepeng, dengan modus membawa anak-anak untuk membangkitkan rasa iba masyarakat. Made Riasa, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan olahraga sekaligus pariwisata melalui penyelenggaraan turnamen Gateball terbuka Piala Gubernur Bali tingkat nasional tahun 2026. Melalui kejuaraan yang untuk pertama kalinya memperebutkan Piala Gubernur Bali ini, diharapkan lahir lebih banyak atlet berprestasi dan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan wisata olahraga di Indonesia. Turnamen Gateball yang diselenggarakan di Stadion Ngurah Rai ini dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Turnamen diikuti puluhan tim dari 7 provinsi dan berlangsung hingga 8 Agustus mendatang. Turnamen mempertandingkan nomor ganda, triple, dan beregu dengan total hadiah mencapai 150 juta rupiah. Gubernur Wayan Koster mengatakan Bali memiliki sejarah penting dalam perkembangan olahraga Gateball di Indonesia. Olahraga yang diperkenalkan wisatawan Jepang pada tahun 1994 itu berkembang dari Bali hingga menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan di berbagai kejuaraan nasional. Selain meningkatkan prestasi atlet, penyelenggaraan turnamen ini juga diarahkan sebagai bagian dari pengembangan sport tourism sehingga mampu menarik kunjungan atlet maupun wisatawan ke Bali. Mungkin dan yang dinas pariwisata ke dinas lainnya Pak, mungkin Pak untuk promosi sport tourism ini. Ya, sinergi lah. Mudah-mudahan tahun depan Pak kita Piala Menteri PU Pak. Ya, wah, betul. Menteri PU. Itu ya. Ya. Ketua Panitia Turnamen Iketut Ariantana menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar turnamen Gateball terbuka Piala Gubernur Bali. Antusias peserta dari luar daerah cukup tinggi, meski beberapa tim batal hadir akibat meningkatnya biaya transportasi udara. Sebanyak 17 pasangan nomor ganda, 27 tim triple, dan 26 tim beregu mengambil bagian dalam kejuaraan ini. Ariantana berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda tahunan pemerintah Provinsi Bali, sekaligus kalender tetap olahraga Gateball nasional. Ini provinsi dari tim dari Bali aja sekitar 37 tim, dari luar sekitar 20 tim. Di luar sekitar 20 tim. Jadinya memang seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, memang olahraga ini seolah-olah belum berkembang, tetapi sebenarnya olahraga ini sudah berkembang sejak tahun 94 di Bali. Melalui turnamen Gateball diharapkan lahir lebih banyak atlet berprestasi dan memperkuat posisi Bali sebagai destinasi unggulan wisata olahraga di Indonesia. Sebelumnya tim Gateball Bali sukses meraih 3 medali emas dan 1 medali perak pada ajang PON 21 2024. Winata, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung mulai membahas rancangan kebijakan umum APBD KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, APBD Badung diproyeksi mencapai sekitar 13,129 triliun rupiah dengan kekuatan utama berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menjelaskan, dalam rancangan KUHP PAS tahun anggaran 2027, pendapatan daerah dirancang sekitar 11,507 triliun rupiah, dengan PAD diproyeksikan mencapai sekitar 10,770 triliun rupiah.
Sementara itu, total APBD yang dirancang untuk tahun 2027 diperkirakan mencapai 13,129 triliun rupiah. Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan kondisi fiskal Kabupaten Badung yang sangat kuat karena lebih dari 82% APBD ditopang oleh PAD. Ini cukup fantastis, yang paling membahagiakan lebih dari 82% APBD Badung didukung oleh PAD. Ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Adi Arnawo menambahkan, pemerintah Kabupaten Badung juga tetap mempertahankan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam rancangan APBD 2027, lebih dari 55% belanja daerah dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi Badung, khususnya kemacetan lalu lintas yang dipicu tingginya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Hasilnya bisa kita lihat dari hasil penerimaan PAD dan berdasarkan laporan per 31 Juli kemarin, ternyata PAD yang sudah masuk ke Kasda sebesar 4,1 T. Astungkaro mudah-mudahan ini akan menjadi satu angin segar yang baru buat kita, sehingga akan kita tambah semangat, dan yang paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung untuk satu daerah yang layak dikunjungi. Ini adalah satu hal yang sangat positif buat kami, dan ini menjadi satu pemantik buat kita untuk terus bergerak untuk bagaimana melakukan pembenahan infrastruktur secara komprehensif. Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anum Gumanti mengatakan pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2027 akan mengikuti tahapan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ia menjelaskan regulasi tersebut mengamanatkan agar KUA PPAS ditetapkan paling lambat pada minggu kedua bulan Agustus. Karena itu, DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan Badan Anggaran Banggar akan segera menuntaskan proses pembahasannya. Sesuai PP nomor 12 tahun 2019, lambat-lambatnya KUA PPAS harus sudah ditetapkan pada minggu kedua bulan Agustus. Setelah pembahasan bersama, TAPD dan Banggar akan dilanjutkan dengan rapat paripurna internal hingga pengambilan keputusan penetapan KUA PPAS tahun anggaran 2027. Mungkin kali ini ya APBD kita itu sampai menyentuh angka infrastruktur 55%. Tetapi begini, menurut pandangan kami di Dewan, ya tentu saya kira logis. Kenapa? Jadi kalau tidak mulai di sekarang, Badung ini akan memprioritaskan bidang infrastruktur ini kapan lagi? Karena satu, kondisi di lapangan yang ada kan lahan masih tersedia, melakukan pembebasan ganti untung bukan ganti rugi ya. Kemudian selanjutnya ini dari sisi waktu, kalau dibiarkan, jadi dibiarkan lahan ini semakin lama semakin harganya meningkat, pembangunan demikian pesat. Jadi takutnya nanti ya program ini bisa tidak berjalan. Dengan proyeksi APBD yang mencapai lebih dari 13 triliun rupiah, serta dominasi PAD sebagai sumber pendapatan daerah, pemerintah Kabupaten Badung optimis mampu menjaga keberlanjutan pembangunan, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam mendukung sektor pariwisata, yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Hendra, Bali TV. Akademisi dorong kolaborasi wujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering,
dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Nganggen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, kalangan akademisi kembali menegaskan pentingnya penerapan pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism sebagai fondasi menjaga masa depan sektor pariwisata Bali. Konsep tersebut dinilai harus menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya lembaga pendidikan. Akademisi yang juga Rektor IPB Internasional Imade Sujana menyampaikan bahwa berbagai pakar pariwisata selama ini terus menggaungkan pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, perguruan tinggi juga terus mendorong mahasiswa dan pelaku industri agar mampu memahami, menerapkan, serta meningkatkan praktik sustainable tourism di berbagai sektor. Menurutnya, penerapan pariwisata berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan industri pariwisata Bali di masa depan. Dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, Bali diyakini dapat tetap menjadi destinasi wisata yang berkualitas sekaligus lestari. Ia menambahkan upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan semata. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang erat antara kampus, pemerintah, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, serta masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu kami dari kampus juga terus mendorong dan mengajak teman-teman itu untuk bisa menggapai ataupun meningkatkan sustainable tourism di Bali. Karena itu sangat penting sekali bagi kelangsungan pariwisata Bali, kelanjutan pariwisata Bali. Ya, jadi kan itu juga harus kita lakukan bersama-sama, tidak saja cukup dari lembaga pendidikan tetapi juga dari asosiasi pariwisata yang dari Bali untuk bersama-sama. Melalui kerjasama seluruh pihak, diharapkan konsep sustainable tourism tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap aktivitas kepariwisataan di Bali demi menjaga daya saing dan keberlanjutan Pulau Bali sebagai destinasi wisata dunia. Yana, Bali TV. Pemirsa, Bali menjadi tujuan wisata jutaan wisatawan karena keindahan alam dan budayanya. Namun banyak talenta muda Bali yang mengembangkan karirnya di luar daerah, bahkan di luar negeri. Fenomena ini yang didiskusikan dalam Equilibrium Discussion Forum digagas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Equilibrium Discussion Forum dibuka Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, sekaligus PLT Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi FEB UNUD, Made Arta Wibawa dengan pemukulan gong. Para hadirin yang kami hormati. Equilibrium Discussion Forum yang telah diselenggarakan untuk kali ketiga ini mengambil tema Brain-Drain Pemuda Bali, Tantangan, Peluang, dan Peran Strategis Sivitas Akademika dalam Pembangunan Bali yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pekerja migran Indonesia PMI jumlahnya 37.000 dan 10.000 PMI berasal dari Bali. Generasi muda yang berpikir kritis mengatakan banyak generasi muda Bali meninggalkan Pulau Dewata. Tren yang menunjukkan pemuda Bali ingin bekerja di luar Bali dan bahkan luar negeri. Perlu dicari benang merahnya. Setelah disurvei, sebagian besar responden yang mencapai 69,50% menyampaikan bekerja di luar negeri menjadi pilihan karena upah di Bali tidak sebanding dengan biaya hidup yang relatif tinggi. Sementara
35,75% responden mengungkapkan pengembangan karir di Bali terbatas. Saat generasi muda memilih pindah ke luar negeri, bahkan luar negeri, itu artinya Bali telah kehilangan talenta spesifik atau spesialis. Dampaknya produktivitas dan inovasi di dalam negeri ikut terhambat. Ketua Panitia Kegiatan Agus Adi mengatakan, forum ini ingin mencari solusi dari permasalahan keluarnya tenaga potensial Bali dengan melibatkan pemerintah, swasta, media, masyarakat, dan akademisi. Kajian pentahelix ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran positif yang bisa direkomendasikan kepada Pemprov Bali sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Konsep pentahelix, konsep yang begitu kompleks dengan hadirkan 5 komponen utama, yaitu dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, panelis, media, serta masyarakat sebagai peserta sendiri. Tujuan dari adanya EDF adalah kami mengetahui generasi muda adalah aset utama bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, memberdayakan generasi muda adalah hal yang sangat krusial. Salah satunya adalah menghadirkan forum diskusi dan bukan hanya melatih bagaimana mereka berpikir kritis, namun bagaimana mereka menyampaikan isi hati dan pikiran mereka dengan tenang. EDF tahun ini mengusung tema Brain Drain, dan dari hal ini kami berharap agar seluruh generasi muda mengetahui bahwasanya Dewi Pertiwi, ibu kita sendiri di Bali inilah yang harus kita tingkatkan dan kita lebih peduli. EDF menghasilkan moderator Aurelia Ceyil Risan dan menghadirkan sejumlah narasumber dengan bidang yang relevan dengan tema hari ini. Narasumber tersebut diantaranya akademisi Dr. Made Dwi Setiadi Mustika, pelaku usaha Putu Meta Puspita Dewi, dan perwakilan pemerintah Ketut Alit Putri Herlina Saraswati. Panelis dalam kesempatan kali ini adalah Florence Juanita Renti dan Iwayan Sukodana. Agus Sudatmi ke Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Ribuan personel gabungan amankan laga final Piala Presiden 2026. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pemirsa, sebanyak 1.247 personel gabungan disiagakan untuk mengawal ketat gelaran perebutan tempat ketiga dan laga final Piala Presiden 2026 di lapangan Kapten Iwayan Dipta Gianyar sore hingga malam ini. Sesuai keputusan panitia penyelenggara, laga final juga dipastikan akan berlangsung tanpa penjualan tiket atau penonton. Final Piala Presiden 2026 digelar malam ini, Kamis 6 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Laga puncak ini mempertemukan duel klasik antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya.
Sesuai jadwal rangkaian pertandingan perebutan tempat ketiga, Persija Jakarta versus Arema FC berlangsung pukul 16.30 WITA. Sedangkan partai final Persib Bandung versus Persebaya Surabaya pukul 21.00 WITA. Meski laga final malam ini juga dipastikan tanpa penonton, sama halnya dengan semifinal Selasa kemarin, namun pengamanan di kawasan Stadion Kapten Iwayan Dipta tetap diperketat. Sebanyak 1.247 personel gabungan disiagakan untuk mengawal ketat gelaran yang berlangsung malam ini. Kekuatan personel pengamanan tersebut terdiri dari Satuan Brimob Polda Bali, Polres Gianyar, Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Bangli, dan Polres Klungkung serta diperkuat oleh unsur TNI. Pengamanan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan jaminan keamanan selama penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Seluruh rangkaian pengamanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur SOP sehingga pertandingan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Seluruh personel telah ditempatkan di berbagai titik strategis, baik di dalam maupun luar kawasan Stadion Kapten Iwayan Dipta, guna memastikan kelancaran seluruh pertandingan. Sama halnya dengan laga semifinal Selasa 4 Agustus kemarin, laga final Piala Presiden 2026 juga akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan faktor keamanan sebagai prioritas utama, mengingat final mempertemukan dua laga syarat rivalitas. Ari Wiratmaja, Bali TV. Krama Desa Adat Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli akan menggelar karya Tawur Agung Mancewali Krama di Pura Hulundanu Batur dengan menggunakan sarana 15 ekor kerbau sebagai sarana utama upacara iatnya. Karya berskala besar yang berlangsung hampir 2 bulan ini menjadi wujud pelestarian tradisi sekaligus persembahan suci untuk menjaga keseimbangan alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Karya Tawur Agung Mancewali Krama di Pura Hulundanu Batur akan berlangsung selama hampir 2 bulan, mulai Buda Umanis Tambir 12 Agustus 2026 hingga Buda Paing Wayang 7 Oktober 2026. Selama pelaksanaan karya, puluhan rangkaian upacara akan dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai warige dan reste Bali. Ketua Pelaksana Karya Mancewali Krama Pura Hulundanu Batur Desa Adat Songan, Ijeru Sabo mengatakan puncak karya nantinya akan dipuput oleh sekitar 80 sulinggih dengan menggunakan berbagai sarana upakara termasuk 15 ekor kerbau, 3 kerbau suci, serta sarana yatnya lainnya. Ia menjelaskan panitia mulai melakukan audiensi ke sejumlah media massa di Bali sebagai bagian dari sosialisasi pelaksanaan karya kepada umat Hindu. Menurutnya, keterlibatan media diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi kepada umat sedharma di seluruh Bali agar mengetahui pelaksanaan karya Mancewali Krama di Pura Hulundanu Batur dan dapat turut hadir untuk melaksanakan persembahyangan. Ia memaparkan terdapat sejumlah keunikan dalam pelaksanaan karya Mancewali Krama tahun ini. Selain penggunaan 15 ekor kerbau yang menjadi jumlah terbanyak dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, rangkaian karya juga dipadukan dengan pelaksanaan ritual Mapak Toya atau Mapak Tirta di kawasan Danau Batur dan Mandik Muncar. Rangkaian tersebut sekaligus diselaraskan dengan pelaksanaan Danu Kerti sehingga menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan karya Tawur Agung Mancewali Krama. Kita yang panitia di Pura Hulundanu Batur karena akan mengadakan upacara setiap 10 tahunan Mancewali Krama di Pura Trikayangan Jagat Pura Hulundanu Batur, Pengumum Desa Adat Songan. Makanya sekarang kita juga tetap lakukan uleman ke kelompok media Bali Pos, Bali TV, Bali Pos, dan yang lainnya untuk ikut ngayah mensosialisasikan kepada umat sedharma, umat Hindu yang ada di seluruh Bali agar mereka tahu bahwa di Pura Hulundanu Batur ada upacara yang memang seharusnya diikuti oleh Krama Bali, masyarakat Hindu, sebagai
tempat atau mengaturkan bakti kepada Hyang Dewi Danu, pengamal merte, sehingga masyarakat Bali paham, tahu, dan melakukan sembah bakti ke Puruh Ulun Danu. Selain konsep biasa, itu juga ada kita mapag toye, mapag tirte istilahnya. Ring Danu, termasuk juga di Manik Muncar. Itu sih yang istimewa juga. Selain itu, Danu Kertinya juga dilaksanakan di situ, barengan dengan satu prosesi dengan Mancawali Keramo. Melalui pelaksanaan karya ini, ia berharap semakin banyak umat Hindu mengetahui makna dan rangkaian upacara di Pura Hulun Danu Batur, sehingga dapat ikut mengaturkan bakti serta memohon kerahayuan dan anugerah kehidupan kepada Ide Hyang Dewi Danu. Bunga Widrayani, Bali TV. Semangat nasionalisme generasi muda menguat sambut HUT ke-81 RI. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok. Satukan Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit nek kulit metapang kalau kebos mepandes utawi sangin ramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik kelok tak kedura negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat nasionalisme terus tumbuh di kalangan generasi muda. Berbagai kegiatan yang digelar menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan, dan kepedulian terhadap bangsa di tengah perkembangan zaman. Bagi generasi muda, nasionalisme tidak hanya dimaknai sebagai mengikuti upacara atau mengenakan atribut merah putih. Lebih dari itu, semangat kebangsaan diwujudkan melalui sikap disiplin, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Momentum peringatan HUT kemerdekaan RI juga menjadi pengingat bahwa perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan dengan mengisi kemerdekaan melalui prestasi, inovasi, dan semangat gotong royong. Di Kabupaten Buleleng, antusiasme generasi muda terlihat dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Mereka menilai perayaan HUT RI bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan kesempatan untuk memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Disiplinan dalam mengatur waktu dalam kegiatan baik itu dalam di sekolah ataupun mengikuti kegiatan yang ada di rumah pada saat kita melakukan latihan-latihan gerajalan ataupun yang lainnya. Dan yang saya lakukan itu seperti biasa kita harus selalu mengikuti yang namanya upacara bendera. Itu yang biasanya dilakukan di hari Senin. Itu merupakan salah satu langkah kecil menemukan rasa nasionalisme kita. Itu adalah salah satu caranya. Kemudian yang sering kita lakukan di sekolah yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, semangat nasionalisme dinilai harus tetap dipupuk agar generasi muda tetap memiliki jati diri, bangga terhadap Indonesia, serta siap berperan dalam pembangunan bangsa. Sandi, siswa SMA Negeri 1 Tabanan yang khusus berkunjung untuk menonton gerak jalan di Singaraja menyatakan jiwa nasionalis harus tetap dilaksanakan dalam keseharian. Di kemerdekaan yang pertama rasa nasionalisme yang harus kita laksanakan di kegiatan sehari-hari, itu yang terpenting. Dan yang kedua, rasa saling menghormati kita antar warga Indonesia, terutama di antara perbedaan suku, ras dan juga bangsa. Menurutnya, melalui semangat persatuan, kepedulian, dan kecintaan terhadap tanah air, generasi muda diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter kuat dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yasri Yuli, Bali TV. Membangkitkan rasa nasionalisme identik dengan bulan Agustus, karena di bulan ini kita di Bali memperingati HUT Kemerdekaan RI dan pemerintah Provinsi Bali. Pengamat pendidikan menilai ada 3 nilai nasionalisme penting yang perlu ditanamkan kepada generasi Z Bali, yakni budaya disiplin diri, etos kerja keras, dan budaya anti korupsi. Pengamat pendidikan yang juga Kepala SMA Negeri 7 Denpasar, Cokorda Gede Anom Wiratmaja, belum lama ini mengungkapkan peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap tahun tampak kian kurang semarak di masyarakat dibandingkan 10 hingga 20 tahun yang lalu. Namun dia membantah disebut adem ayem karena sejumlah satuan pendidikan masih menggelar aneka lomba. Seperti dilakukan di SMA Negeri 7 Denpasar, menggelar berbagai aneka lomba mengasah akademik dan non-akademik siswa. Soal rasa nasionalisme yang paling penting ditanamkan pada anak muda Bali saat ini yakni budaya disiplin diri. Dia melihat masih ada siswa di semua jenjang pendidikan yang tak mengikuti apel bendera sepenuhnya. Padahal ini adalah bagian penting pembentukan disiplin diri yang akan menentukan masa depan mereka mendatang. Mereka mestinya memahami betapa pengorbanan pahlawan bangsa kita hingga Indonesia merdeka, namun mereka banyak yang manja saat apel bendera. Sekarang kita di masing-masing satuan pendidikan itu melaksanakan kegiatan lembaran yang tujuannya bagaimana kita memaknai nasionalisme itu kepada anak-anak, jiwa patriotisme gitu. Apa jiwa nasionalisme yang perlu sekali mendesak sekarang tadi? Nah, jadi yang pertama itu bagaimana kepedulian anak-anak. Nah, jadi jadi yang menjadi kalau kita ingin tanamkan pada anak, bagaimana mereka pada saat apel itu salah satunya nih. Nah, jadi kalau dia berdiri apel kadang-kadang anak-anak sekarang mungkin karena manja gitu. Jadi sedikit sudah mengeluh. Coba itu kalau dibayangkan bagaimana para pahlawan bangsa yang mempertaruhkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan. Sementara pengamat pendidikan lainnya yang juga Kepala SMA Negeri 8 Denpasar Iwayan Sucipta mengakui 2 hal penting yang dilakukan sekolahnya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan dan memperkuat rasa nasionalisme siswa. Pertama, membagikan ratusan bendera merah putih kepada warga sekitar sekolah agar suasana lingkungan sekolah semakin semarak.
Kedua menggelar lomba gerak jalan, seni guna melatih disiplin diri dan kerja keras. Dengan disiplin diri dan budaya kerja keras yang kuat, dia yakin kita mampu melahirkan budaya anti korupsi. 3 hal inilah menurutnya yang menjadi tantangan generasi muda Bali ke depan. Kami bahkan mengadakan lomba gerak jalan, jadi di lingkungan sekolah ini. Jadi walaupun lingkungan kami sekitaran sini, tapi sangat meriah. Mereka latihan sore-sore. Kemudian kami juga sudah memasang bendera, bahkan kami akan sesuai dengan petunjuk dari pemerintah Provinsi Bali, yaitu melalui Dinas Pendidikan, kami akan membagikan bendera kepada rekan kami di sekitar tetangga ini, lingkungan sekolah ya. Kami akan bagikan, ya, ada 100 bendera yang akan kami bagi. Sudah kami siapkan. Di era serba digital ini, para pengamat pendidikan menyatakan tak boleh orang tua sepenuhnya menyerahkan 3 pendidikan karakter tersebut hanya pada sekolah. Hal ini harus dibarengi dengan penguatan yang sama di rumah, tangga, dan masyarakat. Swece, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan bersih Tukat Banyumale, jaga kelestarian sungai, dan cegah banjir. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pasti kesempatan. Dengan setengah 3 ngatas papat Bali TV. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, kelestarian daerah aliran sungai perlu terus dijaga, terlebih sungai yang melintas kawasan pemukiman dan kawasan suci seperti Tukat Banyumale di Desa Adat Banyuasri yang bermuara di Pantai Pidade Banyuasri. Melalui aksi bersih sungai, pemerintah Kabupaten Buleleng bersama masyarakat setempat mengajak seluruh elemen menjaga lingkungan sekaligus mengantisipasi potensi banjir. Dalam rangka memperingati Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan pelestarian lingkungan digelar di Kabupaten Buleleng. Salah satunya aksi pembersihan daerah aliran sungai Tukat Banyumale di kawasan perkotaan Singaraja. Meski musim hujan belum tiba, upaya pencegahan banjir tetap dilakukan sejak dini dengan membersihkan sampah dan material yang berpotensi menghambat aliran air. Selain menjadi jalur sungai, kawasan ini juga memiliki nilai spiritual karena terdapat Pura Tirta Sudamale yang mata airnya tidak pernah surut. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan menjaga kelestarian bumi dan kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus terus ditumbuhkan melalui aksi nyata. Karena itu momentum yang sangat baik
kita bersama-sama masyarakat, pengempon pura, jadi terintegrasi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Di samping itu juga momentum yang sangat baik di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita melaksanakan hal-hal yang positif, tentu berharap menjadi suri tauladan, contoh dan guru buat masyarakat di sekitar kita. Nah, oleh karena Sementara itu, Juru Mangku Ferry Suryawan selaku pengempon Pura Tirta Sudamala menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai menjadi langkah penting untuk melestarikan kawasan suci, sekaligus menjaga fungsi sungai bagi kehidupan masyarakat. Yang berharap tidak hari ini saja acara membersih-bersih atau berresik yang diadakan di Pura Tirta Sudamala. Berharap kemudian hari bisa dilaksanakan saban hari. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan atensi untuk melaksanakan kebersihan di Pura Tirta Sudamala. Kedepan selain pembersihan sungai juga dilakukan penebaran benih ikan sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem perairan. Diharapkan Tukat Banyumala tetap bersih lestari dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan di sekitarnya. Yasari Yuli, Bali TV. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatasi pemadaman listrik yang masih terjadi di berbagai daerah, terutama di Kalimantan. Selain itu, Prabowo juga menginstruksikan agar harga BBM subsidi tetap terjaga tanpa ada kenaikan, sementara untuk BBM non-subsidi agar menyesuaikan dengan harga pasar. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas tersebut, Presiden memberikan sejumlah arahan strategis terkait penanganan pemadaman listrik hingga kebijakan harga BBM. Dalam keterangannya, Bahlil mengatakan bahwa isu pemadaman listrik menjadi salah satu poin yang dibahas dalam ratas tersebut. Bahlil menyebut Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk segera mengambil tindakan dan langkah konkret dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan pemadaman listrik di sejumlah daerah, khususnya di Kalimantan. Bahlil mengungkapkan memang benar terjadi pemadaman listrik di beberapa titik wilayah di Kalimantan. Bahlil menyebut pemadaman itu disebabkan oleh adanya pemeliharaan jaringan induk kelistrikan sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman di sejumlah wilayah secara bergiliran. Di dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Menurut informasi dari PLN itu terkait dengan pemeliharaan, ya, bukan persoalan energinya nggak ada masalah. Jadi ada pemeliharaan yang terjadi, bahkan ada beberapa konon cerita dari PLN bahwa terkait dengan jaringannya juga. Ya, oke. Tapi kami akan selesaikan waktu dekat. Makasih. Selain soal pemadaman listrik, dalam ratas tersebut juga membahas perkembangan harga minyak dunia yang masih bergerak dinamis. Presiden Prabowo juga memerintahkan Bahlil untuk menjaga harga BBM subsidi agar tidak mengalami kenaikan. Sementara untuk BBM non-subsidi, Prabowo memerintahkan untuk menyesuaikan dengan mekanisme pasar. Arahan Bapak Presiden memerintahkan agar menjaga harga BBM subsidi untuk tidak boleh dinaikkan. Tetapi kalau memang harga ICP dunia menurun, kita juga yang non-subsidinya juga dipertimbangkan untuk sesuaikan dengan harga pasar. Kalau turun ya turun, jangan dinaikkan, kira-kira begitu. Juli Suwarte dan Ketut Semadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Menyekapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.